Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesadaran bela negara di era digitalisasi dari kelas bela negara G140 yang beranggotakan Aida Fitria Sepina 2081010035, Arifia Rahayu dengan NPM 2008110101037. Nadila Intan Puspitasari dengan NPM 200810101028. Kesadaran bela negara adalah hak dan kewajiban semua warga negara karena sesuai dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 mengisyaratkan bahwa upaya pertahanan negara serta bela negara adalah untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Bela negara dan ketahanan nasional adalah suatu perilaku yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Karena setiap warga negara, terutama generasi muda, adalah generasi penerus keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu disiapkan dengan baik dan tersusun untuk menjadi negara yang maju. Melihat era teknologi yang semakin maju, membawa beberapa imbas negatif bagi ketahanan nasional dan memudarnya perilaku bela negara di kalangan milenial saat ini. Oleh karenanya, melihat konflik dan tantangan yang akan dihadapi, kedepannya akan semakin variatif dan kompleks. Maka berdasarkan itu diharapkan perilaku bela negara dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Kesadaran bela negara pada era digitalisasi. Sebagai mahasiswa informatika, hal yang paling dasar dalam kesadaran bela negara adalah memerangi hoaks atau berita bohong dengan menyaring informasi yang beredar di internet terlebih dahulu sebelum membagikannya ke orang lain. Kemudian membaca keseluruhan artikel dan mencermati isinya. Tidak dipungkiri dengan beralihnya media cetak ke media online, jumlah kunjungan situs menjadi hal krusial agar sebuah media online bisa bertahan. Tidak heran bila kemudian banyak sekali portal liputan sebagai media cetak yang menggunakan jurus judul clickbait buat menarik perhatian membaca. Hasilnya, banyak sekali liputan di internet lahir menggunakan judul terlalu sensasional, bahkan tak jarang tidak berhubungan dengan isinya. Inilah mengapa membaca keseluruhan liputan sebagai penting dilakukan oleh pembaca cerdas. Pembaca pula perlu memperhatikan kredibilitas asal fakta yang dikutip media dalam liputan. Cek fakta dan cermati halaman situs tersebut. Selain itu, hoaks yang menyebar cepat dapat dicegah juga dengan menggunakan pemanfaatan kemajuan teknologi. Terdapat situs pengecekan kabar bohong yang mampu dimanfaatkan untuk mencari memahami kebenaran informasi. Beberapa di antaranya yakni turnbackhoax.id dan cekfakta.com. Perhatikan keberimbangan asal informasi. Apabila hanya terdapat satu asal, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati merupakan perbedaan antara informasi yang dibentuk dari fakta dan opini. Fakta merupakan insiden yang terjadi menggunakan kesaksian dan bukti, sementara opini merupakan pendapat dan kesan menurut penulis informasi sehingga mempunyai kesamaan untuk bersifat subjektif. Laporkan situs tersebut apabila menjumpai informasi hoaks. Pertumbuhan pengguna smartphone dan media umum yang tidak diimbangi literasi digital mengakibatkan informasi palsu alias hoaks merajalela. Tidak hanya
Melalui situs online, hoax pula tersebar pada pesan chatting. Jumlah hoax yang semakin tinggi dan tidak terbendung membuat pemerintah akhirnya berinisiatif melakukan sejumlah cara, bahkan penyebar hoax mampu dijerat hukum. Bagi penyebar hoax bisa diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang dapat diancam pidana dari pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu dipidana menggunakan pidana penjara paling usang 6 tahun dan atau hukuman paling 1 miliar. Dalam menekan angka terjadinya hoax, sosialisasi terus digencar pemerintah untuk meminimalisir penyebaran konten hoax. Masyarakat pula sudah diinformasikan terkait sanksi bagi mereka yang berujar kebencian atau sara melalui Undang-Undang ITE. Untuk melaporkan hoax, pengguna bisa melakukan screen capture disertai URL link lalu mengirimkan data ke aduan konten @mail.kominfo.go.id. Kiriman aduan segera diproses sesudah melalui verifikasi. Kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan konten bisa dicermati pada laman web positive.kominfo.go.id. Mahasiswa menjadi agen of change yang mempunyai kiprah pada menumbuhkan perilaku bela negara. Agent of change adalah tindakan buat mengganti syarat yang kurang baik sebagai syarat yang baik dan syarat yang baik sebagai syarat yang lebih baik lagi. Mahasiswa wajib mempunyai perilaku kritis terhadap dinamika yang ada. Contohnya dengan menggunakan poster bela negara, kemudian memposting pada akun media sosial. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.